Ombak pantai Cibinong sore itu memukul karang dengan suara berat, seperti dentuman genderang perang. Angin laut berhembus membawa aroma asin bercampur amis ikan segar. Di kejauhan, perahu-perahu nelayan bergoyang lembut, namun suasana di dermaga jauh dari kata damai. Ada ketegangan yang menggantung di udara, seperti badai yang menunggu saatnya datang. Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan teriakan nelayan yang menawar harga, satu sosok berjalan santai namun penuh wibawa. Tubuhnya kekar, kulit legam terbakar matahari, dan matanya tajam baklang mengintai mangsa. Dialah Kobar, preman yang dijuluki Tahan Banting. Julukan itu bukan sekadar cerita, puluhan orang sudah mencoba menjatuhkannya, tapi semua berakhir kalah. Kehadirannya saja sudah cukup membuat para pedagang menunduk. Beberapa buru-buru menyelipkan uang ke dalam saku, berharap bisa menghindari masalah. Anak-anak kecil yang sedang bermain di tepi dermaga langsung ditarik ibunya, takut melihat lelaki itu melangkah. Seolah semua orang tahu, badai sedang berjalan di antara mereka. Kobar bukan sekadar preman biasa. Ia tumbuh di daerah keras, belajar bertarung sejak belasan tahun. Kepalanya pernah dihantam balok kayu, tulangnya pernah retak dihajar besi, namun ia tetap bangkit. Semua orang di pantai Cibinong percaya, Kobar tak bisa dirobohkan. Bahkan rumor menyebut ia pernah mengalahkan 3 preman luar daerah sekaligus, hanya dengan tangan kosong. Namun sore itu ada sesuatu yang berbeda di tatapan Kobar. Matanya menyapu seluruh pasar ikan, seperti predator yang sedang memilih mangsa. Tidak ada rasa terburu-buru, tapi setiap langkahnya membuat detak jantung warga berpacu lebih cepat. Mereka tahu, jika Kobar bergerak, berarti akan ada korban. Seorang nelayan tua berbisik kepada temannya sambil melirik ke arah Kobar. Dia lagi nyari siapa kali ini. Semoga bukan kita, ujarnya lirih. Tapi tidak ada yang berani menegur atau bahkan menatap Kobar terlalu lama. Mereka tahu, satu tatapan salah bisa jadi awal bencana. Angin laut kembali bertiup kencang, membawa aroma hujan yang mendekat. Di langit, awan hitam mulai menggantung, seolah ikut mempertebal suasana mencekam di dermaga. Dan di tengah semua itu, Kobar tiba-tiba berhenti melangkah, pandangannya terhenti pada sebuah lapak ikan di ujung jalan. Di sana, seorang pria parubaya berdiri tenang, sibuk menimbang ikan tanpa menghiraukan sekitar. Warga yang melihat pemandangan itu mulai saling pandang. Ada ketakutan yang bercampur rasa penasaran. Semua tahu Kobar tidak pernah memilih lawan secara acak, dan entah mengapa, sore itu langkahnya mengarah tepat ke lapak ikan milik Pasono. Ombak, angin, dan tatapan ratusan mata menjadi saksi, sebuah cerita besar akan dimulai. Langkah Kobar semakin mendekat ke arah lapak ikan di ujung dermaga. Setiap pijakan kakinya menimbulkan suara berat di papan kayu yang mulai lapuk, membuat burung camar yang bertengger di tiang bendera berhamburan ketakutan. Suara riuh pasar ikan perlahan meredup, seolah semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Pasono, pemilik lapak ikan itu, tidak menoleh sama sekali. Tangannya tetap sibuk membungkus ikan segar untuk seorang pembeli tua. Gerakannya tenang, terukur, seakan tidak ada bahaya yang berjalan lurus ke arahnya. Pemandangan itu membuat sebagian warga heran, biasanya orang yang melihat Kobar mendekat akan gemetar atau lari menjauh. Apa orang itu tidak tahu siapa yang datang? Bisik seorang pedagang kelapa kepada temannya. Tapi temannya hanya menggeleng pelan, matanya tak lepas dari sosok Pasono yang begitu tenang. Seperti ada sesuatu pada pria itu yang membuatnya berbeda. Kobar berhenti tepat di depan lapak. Matanya menatap tajam, senyumnya tipis tapi penuh ancaman. Bapak tua, semua pedagang di sini bayar uang keamanan. Giliran lu, juga harus bayar, ucapnya dengan suara rendah namun menggema di telinga semua orang. Pasono perlahan menoleh, matanya menatap Kobar tanpa gentar. Aku tidak membayar kepada siapapun, jawabnya singkat, suaranya datar tanpa nada takut. Kalimat itu membuat beberapa warga menutup mulut, terkejut. Mereka tahu ucapan seperti itu adalah tantangan terbuka bagi Kobar. Wajah Kobar mengeras. Ia melirik ikan-ikan segar yang tersusun rapi di meja, lalu dengan gerakan cepat, tangannya menendang ember besar hingga isinya tumpah ke tanah. Air asin bercampur darah ikan mengalir di papan dermaga, aroma amis langsung menusuk hidung. Beberapa ikan melompat-lompat di lantai basah, seolah ikut panik. Gue nggak suka orang keras kepala, ucap Kobar sambil menepis timbangan besi di meja hingga terjatuh. Warga menatap dari kejauhan, tak berani mendekat. Mereka tahu, sebentar lagi suasana akan berubah menjadi kekerasan.
Namun, alih-alih marah atau terkejut, Pasono hanya menunduk sebentar, merapikan kembali ikannya yang berserakan. Tanpa menatap Kobar, ia berkata dengan nada pelan tapi jelas, "Kalau kau pikir bisa menakutiku, kau salah besar." Kata-kata itu membuat udara di dermaga mendadak terasa lebih berat. Ada sesuatu di balik ketenangan itu yang membuat beberapa orang mulai merasa Kobar mungkin sedang memilih lawan yang salah. Hening yang tercipta setelah kata-kata Pasono terasa mencekam. Ombak memukul tiang-tiang dermaga dengan keras, seolah ikut menegaskan bahwa ini bukan pertemuan biasa. Warga yang menonton dari kejauhan mulai berbisik-bisik, sebagian bahkan menarik anak-anak mereka menjauh. Semua tahu, Kobar tidak pernah membiarkan orang yang menentangnya pergi tanpa luka. Namun yang membuat semua heran, Pasono sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Tangannya masih cekatan memungut ikan satu persatu, mengembalikannya ke ember yang sudah ditegakkan kembali. Gerakannya tenang, seperti sedang merapikan rumah sendiri. Tatapan matanya dingin, tapi tidak penuh amarah, lebih seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat orang seperti Kobar. Seorang nelayan tua di antara kerumunan menatap pemandangan itu sambil menghela napas panjang. "Orang itu, kalau aku tidak salah, aku pernah melihatnya dulu," gumamnya lirih. Temannya yang berdiri di samping langsung bertanya, "Siapa?" Tapi nelayan tua itu hanya menggeleng, seolah belum siap bercerita. Kobar semakin kesal melihat ketenangan lawannya. Ia mengetuk-ngetukkan jari ke meja lapak ikan, lalu membungkuk sedikit mendekatkan wajahnya ke arah Pasono. "Bapak ini hebat juga, berani-beraninya ngomong begitu sama gue," ucapnya, suaranya rendah tapi penuh ancaman. Beberapa pedagang menahan napas, takut suara langkah mereka terdengar oleh Kobar. Pasono berhenti sejenak, menatap Kobar lurus di mata. "Anak muda, dunia ini luas. Jangan kira kau yang paling ditakuti," katanya pelan. Kalimat itu bukan teriakan, tapi cukup untuk membuat Kobar mengernyit dan merasakan sedikit rasa tak nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Warga semakin penasaran, siapa sebenarnya Pasono? Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, atau mengapa ia memilih membuka lapak ikan di ujung dermaga yang sepi. Ia jarang bicara dengan orang lain, selalu menolak jika diajak nongkrong bersama para nelayan. Bahkan, tak ada yang pernah melihatnya benar-benar marah. Angin laut bertiup kencang, membuat beberapa terpal penutup lapak terangkat, menimbulkan suara berderik. Aroma amis bercampur udara basah memenuhi hidung. Di tengah semua itu, tatapan Kobar dan Pasono saling mengunci, seperti dua predator yang sedang menilai kekuatan masing-masing. Dan di balik mata tenang Pasono, tersimpan rahasia besar yang belum diketahui siapapun di dermaga itu, rahasia yang, jika terungkap, akan mengubah seluruh pandangan warga. Pantai Cibinong tentang siapa penguasa sebenarnya di wilayah ini. Kobar mulai kehilangan kesabaran. Otot rahangnya mengencang, urat-urat di lehernya menegang. Ia benci tatapan seperti itu, tatapan yang tidak menunjukkan rasa takut, tatapan yang menganggap dirinya bukan ancaman. Di dunia Kobar, itu adalah penghinaan terbesar. Dengan gerakan cepat, Kobar meraih kerah baju Pasono, menariknya ke depan meja lapak ikan. Beberapa warga terpekik pelan, ada yang langsung menutup mata, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Namun, yang mengejutkan semua orang, tubuh Pasono tetap tegap, tidak goyah sedikit pun meski ditarik dengan tenaga penuh. "Kau pikir siapa dirimu?" desis Kobar, matanya membara. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, tangan Pasono bergerak secepat kilat, mencengkeram pergelangan tangan Kobar. Cengkeraman itu keras, terlalu keras untuk ukuran pria parubaya. Kobar mendesis menahan nyeri yang tiba-tiba menusuk tulangnya. Beberapa detik itu terasa lama. Angin laut berhenti, suara ombak seakan menghilang dari telinga para saksi. Yang terdengar hanyalah napas berat dua orang pria yang berdiri saling berhadapan, saling mengukur kekuatan. Tatapan Kobar berubah, dari arogan menjadi sedikit terkejut. Pasono tidak berkata banyak, hanya mendorong tangan Kobar menjauh dari dirinya dengan satu hentakan. Kobar terpaksa mundur setengah langkah, hal yang jarang sekali terjadi dalam hidupnya. Gerakan sederhana itu saja sudah cukup membuat kerumunan mulai berbisik-bisik, rasa penasaran mereka membuncah. Kemarahan Kobar meledak, ia melangkah maju, mengayunkan tinju ke arah wajah Pasono. Tapi yang terjadi justru tak masuk akal, Pasono memiringkan kepalanya sedikit, dan tinju itu hanya menghantam udara kosong. Sebelum Kobar sempat mengerti, telapak tangan Pasono menepuk bahunya dengan lembut, namun entah bagaimana, Kobar kembali mundur, kali ini hampir kehilangan keseimbangan.
Sorak dan bisik warga mulai terdengar. Dia bukan orang biasa, gumam seorang nelayan muda. Sementara Kobar merasakan sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya, lawan yang membuatnya ragu untuk menyerang lagi. Pak Sono kembali menunduk, merapikan ikannya yang berserakan, seolah bentrokan barusan hanyalah kejadian sepele. Tapi bagi Kobar, itu adalah penghinaan yang tak akan ia biarkan begitu saja. Ia bersumpah, hari itu juga ia akan memaksa pria tua itu berlutut, tidak peduli caranya. Kobar mengusap rahangnya pelan, masih merasakan sisa hentakan yang tadi membuatnya mundur. Rasa panas menjalar di dadanya, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena harga dirinya yang terinjak. Sorot matanya berubah lebih liar, seperti binatang buas yang merasa terpojok. Tanpa aba-aba, ia meraih ember besar berisi ikan segar dan melemparkannya ke tanah. Air bercampur darah ikan memercik ke kaki warga yang berdiri terlalu dekat. Aroma amis semakin pekat, membuat beberapa orang menutup hidung. Tapi semua mata tetap tertuju pada dua sosok yang kini berdiri hanya beberapa langkah berjarak. "Kau pikir bisa main-main sama gue, Pak Tua?" teriak Kobar dengan nada menggelegar, suaranya mengalahkan deru ombak. Lalu, dengan gerakan brutal, ia menendang meja lapak ikan hingga terbalik. Ikan-ikan segar bergelimpangan di lantai kayu yang basah, beberapa meluncur ke laut. Pak Sono masih belum bergerak. Ia hanya menatap meja yang kini hancur, lalu menghela napas panjang. Tangan tuanya meraih seekor ikan kakap yang jatuh di kakinya, meletakkannya kembali ke ember yang tersisa. "Kalau kau ingin menghancurkan sesuatu, pastikan itu sepadan," ucapnya datar. Kalimat sederhana itu justru memicu kemarahan Kobar semakin dalam. Dengan teriakan penuh amarah, ia mengayunkan tinjunya lagi, kali ini ke arah kepala Pak Sono. Tapi sebelum pukulan itu tiba, tangan Pak Sono bergerak cepat, menangkap pergelangan tangan Kobar, lalu memutarnya sedikit. Kobar berteriak kesakitan, lututnya nyaris menekuk. Beberapa warga yang melihat adegan itu ternganga tak percaya, bagaimana mungkin seorang pria tua bisa membuat preman terkuat di pantai itu meringis hanya dengan gerakan kecil. Pak Sono melepaskan cengkeramannya, dan Kobar mundur dengan mata merah menyala. "Ini baru awal," geramnya. Ia meludah ke tanah, lalu berjalan pergi dengan langkah berat. Tapi semua orang tahu, kepergian itu bukan tanda menyerah, melainkan janji akan datangnya badai yang lebih besar. Sementara itu, Pak Sono kembali merapikan lapaknya yang porak-poranda, seolah insiden barusan hanyalah gangguan kecil di tengah hari kerja. Namun di mata warga, ketenangan itu justru terasa seperti peringatan, bahwa pria ini bukanlah orang sembarangan. Malam mulai turun di pantai Cibinong. Sisa warna jingga di ufuk barat perlahan digantikan kelamnya langit. Pasar ikan sudah sepi, hanya terdengar suara ombak dan derik papan dermaga yang bergoyang di terpa angin. Pak Sono duduk di bangku kayu tuanya, menatap laut lepas dengan tatapan kosong. Dari kejauhan, seorang nelayan tua bernama Pak Umar menghampiri, langkahnya pelan seperti ragu untuk mendekat. "Sono, kau masih seperti dulu," katanya lirih. Pak Sono menoleh sebentar, lalu kembali menatap laut, tidak memberi jawaban. Tapi dari sorot matanya, jelas ada sesuatu yang disembunyikan. Pak Umar duduk di sampingnya, menyalakan rokok kretek, lalu mulai bercerita seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. "Orang-orang di dermaga ini mengira kau cuma penjual ikan biasa. Mereka tidak tahu siapa kau sebenarnya, si Rajuna Laut, penguasa pelabuhan, yang 25 tahun lalu membuat semua preman laut dari Banten sampai Madura tunduk." Pak Sono tidak membantah, matanya tetap tertuju pada gelombang hitam yang bergulung di kejauhan. Kenangan lama mulai bermunculan, wajah-wajah lawan yang pernah ia kalahkan, perkelahian di atas dek kapal yang bergoyang, darah yang bercampur dengan air asin laut. Masa lalu yang ia tinggalkan karena satu alasan yang hanya ia simpan sendiri. "Kenapa kau kembali ke sini setelah sekian lama menghilang?" tanya Pak Umar. Hening sesaat, lalu Sono menjawab pelan, "Karena ada yang harus aku jaga." Kalimat itu sederhana, tapi nada suaranya mengandung beban yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pak Umar mengangguk perlahan. Ia tahu, jika si Rajuna Laut sudah memutuskan untuk kembali, berarti akan ada sesuatu yang besar terjadi. Dan insiden tadi sore dengan Kobar hanyalah awal dari gelombang yang akan mengguncang pantai Cibinong. Di kejauhan, di balik bayangan kapal karam, terlihat perahu kecil bergerak menuju daratan. Di dalamnya, Kobar duduk sambil berbicara dengan beberapa pria berotot. Mereka adalah preman-preman yang selama ini menjadi anak buahnya,
dan malam ini ia memanggil semua yang bisa ia kumpulkan. Angin malam membawa aroma ancaman. Pak Sono berdiri, menatap gelapnya horizon, dan di matanya terselip sinar yang selama ini ia pendam. Sinar milik seorang legenda yang siap kembali, bukan untuk mencari kekuasaan, tapi untuk memastikan tempat ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Pagi berikutnya, Pantai Cibinong kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Perahu-perahu baru merapat, membawa muatan ikan segar yang segera memenuhi meja-meja lapak. Namun di antara aroma asin laut dan teriakan tawar-menawar, ada ketegangan yang menyusup diam-diam. Semua orang tahu, Kobar tidak akan diam setelah penghinaan kemarin. Tak butuh waktu lama, dari arah jalan menuju dermaga, Kobar muncul bersama hampir 10 orang anak buahnya. Mereka berjalan tegap, menebar tatapan garang, membuat para pedagang buru-buru menyingkir dan menutup lapak. Suara pasar meredup, digantikan bunyi langkah sepatu menghantam papan. Dermaga, Kobar berhenti tepat di depan lapak ikan Pak Sono. Ia menyeringai, menatap pria tua itu seperti predator yang baru saja menemukan buruannya. "Bapak tua," ucapnya lantang, suaranya menggema di udara pagi, "kemarin kau bikin aku malu di depan semua orang. Sekarang, aku tantang kau bertarung di sini, di depan mata semua saksi. Kalau kau kalah, lapak ini jadi milikku, dan kau keluar dari pantai ini selamanya." Kerumunan mulai terbentuk di sekeliling mereka. Para nelayan, pedagang, dan warga kampung pesisir berkumpul, sebagian berbisik-bisik, sebagian menatap dengan rasa penasaran bercampur takut. Tak ada yang berani ikut campur, tapi semua tahu, ini akan menjadi tontonan yang mereka ingat seumur hidup. Pak Sono meletakkan pisau filetnya perlahan, mengusap tangannya dengan lap kain. Matanya menatap Kobar tanpa sedikit pun gentar. "Kalau kau ingin bertarung, kita bertarung. Tapi satu hal yang harus kau tahu," ia berhenti sejenak, lalu menatap ke arah kerumunan, "aku tidak pernah bermain setengah hati." Kata-kata itu membuat suasana seperti terhenti sejenak. Bahkan ombak yang memukul pantai terdengar lebih pelan. Beberapa orang yang mengenal nama si Rajuna Laut mulai menunduk, sadar mereka akan menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar duel preman pasar. Kobar tersenyum sinis, mengira ucapan itu hanya gertakan. "Bagus, aku suka orang yang berani. Kita mulai sekarang juga," serunya sambil melempar jaketnya ke salah satu anak buahnya. Langkahnya maju, jarak antara dirinya dan Pak Sono kini tinggal 3 meter. Di bibir dermaga, camar-camar terbang rendah, berputar-putar di atas kepala mereka, seperti merasakan adrenalin yang memenuhi udara. Warga menahan napas, menunggu detik pertama bentrokan yang akan menentukan siapa penguasa sejati Pantai Cibinong. Kobar melangkah maju, otot-otot lengannya menegang, siap melepaskan pukulan pembuka yang selama ini membuat banyak lawannya tumbang. Warga yang berkerumun mulai mundur beberapa langkah, takut terhantam jika perkelahian pecah. Suara ombak menghantam karang terdengar seirama dengan langkahnya yang berat. Tanpa banyak basa-basi, Kobar mengayunkan tinju kanan dengan kecepatan penuh ke arah wajah Pak Sono. Tapi di detik terakhir, Pak Sono memiringkan tubuhnya, membuat pukulan itu hanya menghantam udara. Gerakannya ringan, tapi penuh perhitungan, seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun mengasah insting bertarungnya. Kobar tidak berhenti. Ia melanjutkan dengan serangan siku ke arah dada, namun sekali lagi Pak Sono memblokirnya dengan telapak tangan kiri, lalu menangkis dorongan itu dengan hentakan bahu yang membuat Kobar mundur setapak. Sorak kecil terdengar dari kerumunan, sebagian mulai takjub melihat bagaimana pria tua itu bertahan. Wajah Kobar memerah, bukan hanya karena marah, tapi juga malu. "Jangan pikir kau bisa terus menghindar," teriaknya, lalu ia menerjang, kedua tangannya bergerak cepat seperti badai yang memukul dari segala arah. Serangan bertubi-tubi itu memaksa Pak Sono untuk mundur selangkah demi selangkah, namun tatapannya tetap dingin. Di satu momen singkat, saat Kobar terlalu maju, Pak Sono memanfaatkan celah itu. Kakinya bergerak ke samping, tangan kanannya menghantam keras bagian rusuk lawannya. Suara benturan terdengar jelas, membuat Kobar terhuyung dan menarik napas tersengal-sengal. Kerumunan semakin gaduh. Ada yang bersorak, ada yang hanya ternganga tak percaya. Selama ini, tidak ada yang mampu membuat Kobar kehilangan keseimbangannya, apalagi dengan satu pukulan. Beberapa warga mulai berbisik, mengingat kembali nama yang dulu melegenda di pelabuhan ini. Kobar menggertakkan gigi, menahan rasa sakit di rusuknya. Amarahnya sudah melampaui batas, dan ia kini tidak lagi peduli pada teknik, ia hanya ingin menghancurkan pria tua di depannya dengan
Kekuatan penuh. Aku akan hancurkan kau di depan semua orang. Raungnya. Pak Sono tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, bahunya rileks, matanya memandang Kobar seperti nelayan yang menunggu ombak besar datang. Di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang jelas, ia belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan warga yang paham, mulai sadar, badai yang sebenarnya belum dimulai. Hujan mulai turun tipis di pantai Cibinong, membuat aroma asin laut bercampur dengan tanah basah. Sono berdiri di depan lapak ikannya, tubuhnya diam tak bergerak, tapi tatapannya seperti badai yang siap menghantam. Di kejauhan, Bara preman terkuat yang selama ini disebut tahan banting, melangkah dengan dada membusung. Langkahnya berat, namun sorot matanya tajam menusuk, seolah menantang siapapun yang berani menghalangi. Para pedagang lain mulai menutup lapak mereka, sadar bahwa bentrokan ini tak mungkin bisa dihindari. Jadi ini lu, Sono, yang katanya legenda di sini. Suara Bara membelah riuh ombak. Ia tersenyum miring, sinis, seolah menilai Sono hanyalah pria tua penjual ikan yang sudah tak punya taring. Gue udah dengar banyak cerita, tapi gue mau lihat langsung, apakah legenda itu cuma dongeng orang-orang takut. Sono tidak menjawab, ia hanya memegang sebilah pisau pemotong ikan, lalu meletakkannya perlahan di atas meja kayu lapaknya. Gerakannya tenang, tapi matanya tetap mengunci ke arah Bara. Saat itu, angin bertiup kencang, mengguncang tirai plastik lapak, membuat suasana semakin mencekam. Wajahnya seperti terukir dari batu, tanpa ragu, tanpa gentar. Bara melangkah semakin dekat, tubuhnya tegap, otot-ototnya tegang. Setiap langkahnya menimbulkan suara, plak dari sandal yang membentur pasir basah. Lu tahu nggak, Sono, gue udah jatuhin banyak orang. Semua yang nantang gue, entah mati atau minggat dari sini. Lu mau jadi yang keberapa? Katanya sambil menepuk-nepuk pipinya sendiri, menantang. Sekejap, Sono menghela napas. Bara, lu pikir gue takut? Gue udah lihat darah, keringat, dan nyawa melayang di pantai ini, jauh sebelum nama lu terkenal. Suaranya dalam, berat, dan memotong udara seperti bilah pedang. Ucapan itu membuat beberapa warga yang mengintip dari balik lapak langsung merinding. Mereka tahu, ini bukan sekadar adu mulut, ini adalah benturan masa lalu dengan masa kini. Tiba-tiba Bara melayangkan pukulan pertama, cepat dan kuat. Tapi Sono memiringkan tubuhnya, membuat pukulan itu hanya menghantam udara. Tanpa membuang waktu, Sono membalas dengan satu serangan siku ke arah rahang Bara. Suara benturannya terdengar jelas di antara deru ombak. Bara terhuyung, namun tatapan matanya justru semakin membara. Hujan semakin deras. Pasir pantai berubah menjadi lumpur, membuat setiap langkah licin. Keduanya bergerak cepat, bertukar pukulan dan tendangan, membuat cipratan air laut dan lumpur ke segala arah. Terlihat jelas bahwa ini bukan pertarungan biasa, ini duel untuk mengakhiri sebuah era. Bara mencoba menjatuhkan Sono dengan tendangan ke arah lutut, tapi Sono menangkap kakinya dan memelintir, membuat Bara jatuh ke pasir. Dalam sekejap, Sono berdiri di atasnya, menatap langsung ke matanya. Lu kuat, Bara, tapi lu lupa satu hal, kekuatan gak ada artinya kalau lu gak punya hati. Kalimat itu terdengar seperti vonis akhir, dan seluruh pantai seakan terdiam. Ombak sore di pantai Cibinong datang dengan suara berat, seakan membawa kabar yang tak ingin diingatkan. Sono duduk sendirian di tepi dermaga, matanya menatap jauh ke horizon. Bayangan masa lalunya mulai datang lagi, masa di mana dirinya bukan sekadar pemilik lapak ikan, tapi legenda yang menguasai wilayah ini. Dulu, darah dan kekerasan adalah bahasanya, dan setiap sudut pantai menyebut namanya dengan nada takut. Namun semua itu ia kubur dalam-dalam, berharap tak pernah kembali ke permukaan. Tapi, sejak kemunculan Gendo, preman terkuat yang baru-baru ini menantangnya, semua rahasia itu seolah digali kembali. Sono tahu, tak ada yang terjadi di pantai ini tanpa alasan. Gendo bukan sekadar ingin menguasai lapaknya, melainkan ingin menaklukkan simbol kekuatan lama yang pernah ada dirinya. Dan itu artinya, masa lalunya tak lagi aman untuk disembunyikan. Di balik wajah tenang dan tubuh Renta yang kini dipenuhi garis-garis usia, tersimpan kekuatan yang bahkan dulu membuat geng-geng pelabuhan memilih mundur. Tapi tak ada yang tahu, semua kekuatan itu datang dengan harga yang berat. Sono kehilangan keluarga, teman, dan hampir nyawanya di sebuah bentrokan besar bertahun-tahun lalu. Saat itulah ia memilih menghilang,
membuka lapak ikan sederhana, dan hidup seperti orang biasa. Namun, Gendo bukan orang yang akan berhenti. Setelah bentrok kemarin yang membuat beberapa anak buah Gendo tergeletak di pasir, Sono bisa merasakan tekanan yang semakin besar. Malam itu, rumor mulai menyebar di antara nelayan. Mereka mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Sono. Beberapa bahkan berbisik menyebut nama lamanya, si petir pantai Cibinong, julukan yang dulu membuat lawan gemetar. Di tengah suasana tegang itu, seorang pria tua datang ke lapaknya. Tubuhnya kurus, tapi matanya tajam seperti menyimpan banyak rahasia. "Sono, sudah waktunya kau berhenti bersembunyi," ucapnya dengan suara serak. Sono hanya menatapnya, tahu benar pria itu adalah bekas tangan kanannya dulu. "Gendo tidak akan menyerah, dan kau tahu, jika kau tak menghentikannya, dia akan menghancurkan semua yang ada di pantai ini." Sono menutup matanya sejenak. Ia tak ingin kembali ke kehidupan lama. Tapi ia tahu, satu-satunya cara menghentikan badai ini adalah dengan menghadapi masa lalu yang ia tinggalkan. Masalahnya, menghadapi Gendo bukan hanya soal adu otot, ini soal mempertaruhkan nama yang sudah lama ia kubur. Langkah-langkah berat Sono membawa dirinya kembali ke rumahnya yang kecil. Ia membuka sebuah peti kayu di bawah lantai, mengeluarkan sebilah golok berkarat yang sudah bertahun-tahun tak tersentuh. Meski karat menggerogoti bilahnya, ukiran di gagangnya masih sama seperti dulu. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, saat golok ini keluar, darah pasti akan jatuh di pasir pantai Cibinong. Malam semakin pekat, angin laut bertiup dingin. Sono berdiri di depan lapaknya, memandang gelap yang memantulkan bayangan dirinya di masa lalu. Kalau memang ini takdirnya, gumamnya, maka biarlah legenda itu bangkit untuk terakhir kalinya. Malam itu, pantai Cibinong sunyi. Hanya suara deburan ombak yang terdengar, disertai cahaya bulan pucat yang memantul di permukaan air. Sono duduk sendirian di tepi lapaknya, memandangi laut lepas. Matanya kosong, tapi di dalam kepalanya, masa lalu berputar seperti film yang tak pernah berhenti. Wajah-wajah musuh lama, darah di pasir, teriakan orang-orang yang dulu pernah dia habisi, semua kembali menghantui pikirannya. Bukan rasa penyesalan yang muncul, lebih kepada rasa sadar bahwa sejarahnya tak mungkin terkubur selamanya. Di kejauhan, tampak bayangan seseorang mendekat. Langkahnya mantap, meski tertahan oleh pasir pantai. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan Sono. "Lama tak bertemu, Sono," katanya dengan nada dingin. Sono mengenal suara itu, Rangga, tangan kanan dari geng yang dulu pernah dia bubarkan seorang diri. Wajahnya masih sama, hanya kini ada bekas luka memanjang di pipinya, kenangan dari pertemuan terakhir mereka bertahun lalu. "Rangga, aku kira kau sudah mati di dasar laut," ucap Sono tenang, namun matanya mulai menajam. Rangga tertawa pelan, tapi tawanya dingin. "Aku hampir mati, tapi dendam membuatku tetap hidup. Dan sekarang, waktunya kau membayar semua yang kau lakukan." Suasana di antara mereka menjadi tegang, udara malam yang dingin seperti menusuk tulang. Sono berdiri perlahan, meraih sebilah pisau filet dari meja lapaknya. Gerakannya santai, seolah ini hanyalah rutinitas menyayangi ikan. Namun tatapannya tak pernah lepas dari mata Rangga. "Kalau kau mau menuntut balas, lakukanlah sekarang. Tapi ingat, aku bukan lagi orang yang sama, aku lebih berbahaya dari dulu." Rangga tersenyum tipis. "Kau pikir aku datang sendirian?" Dari balik kegelapan, 4 sosok muncul. Tubuh mereka besar-besar, tato memenuhi lengan, dan wajah penuh amarah. Mereka semua adalah sisa-sisa preman pantai Cibinong yang dulu tercerai-berai akibat Sono. Kini, mereka kembali untuk satu tujuan, mengubur legenda itu di pasir pantai yang sama. Sono menarik napas panjang. Tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya ketenangan yang mengerikan. "Kalau begitu," katanya sambil memutar pisau di tangannya, "malam ini pantai akan kembali merah." Angin laut bertiup lebih kencang, seakan alam pun tahu pertarungan besar akan pecah. Keheningan sesaat kemudian pecah ketika Rangga menerjang lebih dulu, diikuti yang lain. Sono bergerak seperti bayangan, menghindar dengan lincah dan membalas serangan dengan cepat. Pisau di tangannya menari di udara, setiap gerakan presisi dan mematikan. Percikan darah mulai membasahi pasir. Namun di tengah pertarungan itu, Sono melihat sesuatu di mata Rangga, bukan hanya kebencian, tapi juga ketakutan. Ketakutan yang sama seperti dulu, saat mereka pertama kali berhadapan. Dan di detik itu,
Sono tahu, legenda belum mati. Malam ini, ia akan memastikan semua yang mengusik pantai Cibinong lenyap untuk selamanya. Suasana pasar yang biasanya riuh kini terasa mencekam. Angin sore membawa aroma amis yang tipis, seolah menjadi pertanda buruk bagi siapapun yang melangkah ke lorong-lorongnya. Bekas pertempuran kemarin masih terlihat jelas, meja warung terbalik, papan kayu patah, dan bercak darah yang sudah mulai menghitam di sudut-sudut jalan. Orang-orang berbisik ketakutan, membicarakan satu nama yang kini mulai terdengar di seluruh pasar, lelaki misterius itu. Namun mereka tidak tahu, ia belum pergi. Ia masih di sini, mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi sisanya. Di sebuah gudang tua dekat pasar, suara napas berat terdengar. Beberapa preman yang selamat dari pertempuran sebelumnya sedang berkumpul, membalut luka mereka sambil memaki-maki. Kita nggak bisa biarin dia berkeliaran, geram salah satu dari mereka, Bahri, yang tangannya masih berlumuran darah segar. Kalau dibiarkan, besok-besok kita semua habis. Namun meski berusaha tegar, tatapan mereka tidak bisa menyembunyikan rasa gentar. Mereka sadar, lawan yang dihadapi bukan orang biasa. Sementara itu, lelaki itu, sosok yang kini jadi momok di pasar, berjalan perlahan di lorong sempit. Tatapannya tajam, namun matanya menyimpan luka masa lalu yang tak pernah padam. Setiap langkahnya adalah perhitungan, setiap gerakannya penuh kesadaran. Ia tahu Bahri dan anak buahnya sedang bersembunyi di gudang. Tapi ia tidak terburu-buru. Ada sesuatu yang lebih penting baginya daripada sekadar membunuh. Ia ingin mereka merasakan ketakutan yang sama seperti yang dulu ia rasakan ketika keluarganya dihancurkan. Langkahnya terhenti di depan sebuah warung tua yang setengah hancur. Di sana, seorang nenek renta sedang membereskan meja yang terbalik. Lelaki itu menghampiri, membantu tanpa banyak bicara. Nenek itu menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Nak, kamu ini siapa sebenarnya? Orang-orang takut sama kamu?" tanyanya lirih. Lelaki itu hanya tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Saya cuma orang yang membalas apa yang sudah seharusnya dibalas." Kata-kata itu membuat nenek itu terdiam, namun hatinya merasakan beban besar yang dipikul lelaki ini. Di gudang, Bahri sudah memerintahkan anak buahnya bersiap. Mereka membawa parang, rantai besi, dan bahkan senjata rakitan. Pintu gudang ditutup rapat, hanya menyisakan celah kecil untuk mengintai. "Kalau dia datang, kita habisi bareng-bareng," ucap Bahri, mencoba menanamkan keberanian yang nyaris tak tersisa. Namun, dari luar, suara langkah berat perlahan mendekat. Suara itu begitu jelas, menghantam saraf mereka satu persatu. Lelaki itu akhirnya berdiri di depan pintu gudang. Ia mengetuk pelan, sekali, dua kali, lalu berhenti. Keheningan menggantung di udara, sebelum tiba-tiba, pintu itu dihantam keras hingga engselnya terlepas. Cahaya sore menyinari wajahnya yang tenang, namun matanya menyala bagai bara. "Waktunya kita selesaikan ini," ucapnya datar, sebelum melangkah masuk. Pertempuran pun pecah. Suara logam beradu, teriakan kesakitan, dan derap kaki yang berlarian memenuhi gudang. Lelaki itu bergerak seperti bayangan, cepat, mematikan, dan tanpa ampun. Bahri berusaha melawan dengan parang di tangannya, namun setiap serangannya ditepis, setiap langkahnya dipatahkan. Dalam hitungan menit, anak buahnya tergeletak satu persatu, merintih di lantai yang kini berlumur darah. Bahri terpojok, punggungnya menempel di dinding. Tangannya gemetar, matanya mencari celah untuk kabur. Tapi lelaki itu berdiri di depannya, menatap tajam. "Dulu, kalian tertawa waktu keluargaku hancur. Sekarang, siapa yang tertawa?" Gumamnya pelan, sebelum melangkah mendekat. Jeritan Bahri menggema di seluruh gudang, menandai berakhirnya satu lagi bab dari pembalasan yang belum selesai. Langit sore mulai memerah, angin membawa aroma darah dan debu yang bercampur menjadi satu. Terminal itu kini sunyi, hanya suara langkah pelan yang terdengar dari arah pintu masuk. Dari balik kabut debu, sosok itu muncul dengan tatapan dingin. Bajunya compang camping, beberapa sobekan memperlihatkan luka yang masih mengucurkan darah. Meski demikian, ia berjalan mantap, seolah beban di pundaknya sudah lepas setelah menghancurkan geng preman yang selama ini menguasai tempat itu. Namun, di ujung sana, bayangan baru menanti, lebih besar, lebih berbahaya, dan jauh lebih haus darah. Para warga yang bersembunyi sejak tadi mulai keluar perlahan. Beberapa menatap dengan rasa hormat, sebagian lagi masih dibalut rasa takut. Mereka tahu, perang belum usai. Dari mulut ke mulut,
Kabar cepat menyebar, kepala besar para preman, sosok yang jarang muncul di hadapan publik, kini sedang dalam perjalanan ke terminal. Dia datang bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk menuntut balas. Di tengah kerumunan yang gugup, seorang kakek tua mendekat sambil membawa kain lusuh untuk membalut luka sang pejuang. "Nak, ini belum berakhir, orang itu bukan manusia biasa. Dia punya ilmu yang tak akan bisa kau tebak," ucap sang kakek lirih. Namun sang pejuang hanya menatap lurus ke depan, menelan kata-kata itu tanpa menjawab. Tak lama, suara deru motor besar memecah keheningan. Dari kejauhan, 4 motor gede melaju, mengapit satu mobil hitam yang kaca depannya dipenuhi goresan bekas pertempuran. Warga serentak mundur, sebagian menutup wajah dengan kain. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang pria bertubuh tinggi besar dengan tato menjalar dari leher hingga ke jemari. Tatapannya tajam, suaranya berat, dan setiap langkahnya membuat tanah seperti bergetar. "Aku dengar kau sudah membuat kekacauan di wilayahku," katanya sambil mengibaskan abu rokok. "Bagus, berarti aku tak perlu buang waktu mencari alasan untuk menguburmu di sini." Senyum tipis tersungging di wajahnya, namun itu bukan senyum ramah, itu adalah peringatan sebelum badai. Sang pejuang merapatkan genggaman tangan, darah dari luka di pergelangan menetes ke tanah. "Aku hanya membersihkan sampah yang mengotori hidup orang kecil," jawabnya tenang. Hening sejenak, hanya suara gesekan rantai dari anak buah yang mengelilingi mereka. Tiba-tiba, si kepala preman bertepuk tangan pelan. "Kau pikir ini berakhir di sini? Kau baru saja mengetuk pintu neraka, dan aku adalah penjaganya." Ucapannya disambut tawa seram dari para pengikutnya. Warga semakin mundur, sadar bahwa bentrokan kali ini bukan lagi soal nyali, tapi soal hidup dan mati. Dengan gerakan cepat, si kepala preman mengeluarkan sebilah golok besar dari balik jaketnya, kilau mata pisau memantulkan cahaya sore yang redup. Sang pejuang menarik napas panjang, menatap tajam tanpa berkedip. Mereka berdiri hanya beberapa langkah terpisah, udara di antara mereka begitu tegang hingga seakan bisa terpotong oleh pisau. Pertarungan yang akan menentukan siapa penguasa sebenarnya di terminal ini, baru saja dimulai. Malam mulai merayap, namun suasana terminal masih mencekam. Darah yang mengering di lantai menjadi saksi bisu pertarungan yang baru saja usai. Udara dipenuhi bau anyir bercampur asap rokok para penonton yang masih tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Di tengah semua itu, tokoh kita berdiri tegak, tubuhnya penuh luka namun tatapannya tetap tajam, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya, hanya tarikan napas berat yang menjadi irama dalam keheningan itu. Para preman yang tersisa kini hanya bisa menelan ludah. Mereka saling pandang, berharap ada yang cukup berani untuk maju, namun tak satu pun yang bergerak. Keberanian mereka seolah sudah dilucuti, tak bersisa, hanya meninggalkan ketakutan yang merayap di dada. Mereka tahu, jika melangkah satu langkah saja, nyawa mereka mungkin jadi taruhannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar mendekat dari kejauhan. Semua mata menoleh. Dari arah gang sempit muncul sosok besar dengan wajah penuh bekas luka, kepala preman yang selama ini menjadi bayang-bayang gelap terminal itu. Dia tidak datang sendiri, tapi membawa belasan anak buah yang bersenjata lengkap. Udara seakan menegang, seperti sebelum badai datang. "Jadi ini orangnya," suara parau sang kepala preman menggema, penuh rasa penasaran bercampur kemarahan. Dia melangkah maju, mengamati tubuh penuh luka tokoh kita. "Kau sudah bikin kacau wilayahku, dan sekarang kau harus bayar harganya." Nada bicaranya datar, namun penuh ancaman mematikan. Tokoh kita hanya tersenyum tipis, menatap lurus tanpa gentar. "Bayar, aku sudah bayar, dengan darah orang-orangmu," jawabnya pelan, namun setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk harga diri sang kepala preman. Penonton yang menyaksikan menahan napas, sadar bentrokan yang akan terjadi ini bukan pertarungan biasa, ini adalah duel yang akan menentukan siapa penguasa sebenarnya. Tanpa aba-aba, dua pihak itu langsung bergerak. Suara benturan senjata, teriakan, dan desingan udara bercampur menjadi satu. Tokoh kita bergerak seperti bayangan, cepat dan mematikan, setiap serangan diarahkan tepat ke titik lemah lawan. Meski jumlah mereka banyak, keberanian dan kecepatan membuatnya tak tersentuh terlalu lama. Namun luka-luka di tubuhnya mulai memakan tenaga, membuat setiap gerakan menjadi taruhannya sendiri. Beberapa preman tumbang satu persatu, tubuh mereka berserakan di jalanan. Kepala preman yang melihat anak buahnya rontok mulai murka.
Dia maju sendiri, mengayunkan golok besar ke arah tokoh kita. Benturan senjata mereka memecah keheningan, percikan api muncul di antara bilah yang beradu. Setiap pukulan terasa seperti hantaman palu, memaksa tokoh kita mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Akhirnya, dalam satu gerakan cepat, tokoh kita berhasil menangkis serangan lawan dan menempatkan ujung pisaunya tepat di leher sang kepala preman. Semua terdiam, tatapan mereka bertemu, dua dunia yang berbeda, namun sama-sama mengenal bahasa kekerasan. Katakan pada semua orang, terminal ini bukan lagi milikmu, ucap tokoh kita dengan nada datar. Kepala preman terdiam, dan perlahan menunduk, tanda tunduk pada kekuatan yang baru saja mengalahkannya. Terminal itu pun resmi berubah penguasa malam itu. Suasana terminal mendadak senyap, hanya suara napas terengah-engah yang terdengar. Tubuh preman-preman tergeletak di tanah, beberapa merintih kesakitan, sebagian tak lagi bergerak. Di tengah kerumunan yang terdiam, muncullah sosok besar, bertubuh kekar, dengan tatapan mata bagaikan binatang buas. Dialah Bahar, raja preman yang selama ini menjadi dalang pemalakan di terminal. Tangannya menggenggam golok panjang yang sudah berkarat, namun tajamnya masih mematikan. Bahar berjalan perlahan, langkahnya berat namun penuh ancaman. Jadi ini orang yang bikin anak buah gue tumbang semua. Suaranya berat, bergema seperti petir di malam hari. Semua mata kini tertuju pada satu orang, sopir tua itu, yang berdiri dengan napas tersengal, darah menetes di pelipisnya, namun sorot matanya tetap tajam. Kalau lu nyari mati, gue kasih sekarang, bentak Bahar sambil mengangkat goloknya. Tanpa banyak bicara, sopir tua itu menurunkan tas yang sedari tadi disandangnya. Dari dalam, ia mengeluarkan pistol tua FN Browning, senjata yang hanya diketahui oleh segelintir orang dekatnya. Semua orang terperangah. Senjata itu cuma dimiliki orang-orang tertentu, bisik salah satu preman yang tersisa. Namun sopir itu hanya berkata lirih, senjata ini cuma keluar kalau semua jalan damai udah nggak ada. Bahar tak gentar, ia mengayunkan goloknya dengan kecepatan mengejutkan, membuat angin yang menderu. Sopir itu menghindar tipis, lalu melepaskan satu tembakan yang meledak di udara. Suaranya menggetarkan telinga semua orang. Bahar terhenti sejenak, tapi kemudian tertawa sinis. Peluru cuma bikin gue marah, teriaknya, lalu kembali menyerang. Pertarungan berubah brutal, golok Bahar terus menghantam, namun sopir itu menghindar dengan gerakan yang tidak wajar untuk orang seusianya. Satu demi satu peluru ditembakkan, namun Bahar seperti memiliki daya tahan luar biasa, hanya terpental tapi tetap bangkit. Darah mulai mengalir di tubuh keduanya. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa menahan napas, tak berani ikut campur. Hingga pada momen terakhir, ketika Bahar mengangkat goloknya tinggi-tinggi untuk tebasan pamungkas, sopir itu berjongkok, menghindar, lalu menempelkan moncong pistol tepat di bawah dagu Bahar. Ini, untuk semua nyawa yang lu hancurin, ucapnya dingin. Dor, peluru terakhir menembus kepala Bahar, membuat tubuh raksasa itu ambruk tanpa nyawa. Keheningan menyelimuti terminal, semua orang terdiam, tak percaya raja preman yang selama bertahun-tahun tak tersentuh kini terkapar di kaki seorang sopir tua. Perlahan, sopir itu memasukkan kembali pistolnya, menatap satu persatu preman yang tersisa. Kalau mau hidup, kerja yang benar. Terminal ini milik semua orang, bukan milik kalian, ucapnya, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Saat langkahnya menghilang di ujung terminal, orang-orang mulai bersorak, bukan sekadar lega, tapi seperti menyaksikan legenda lahir di depan mata. Nama sopir itu akan terus dikenang, bukan hanya sebagai pengemudi bus biasa, tapi sebagai pembebas terminal dari tirani preman. Dan di antara mereka, muncul satu janji yang tak terucap, bahwa tidak akan ada lagi yang berani memalak di tempat ini.